Salam baku dapa dengan kata Mama Aleta. Podcastnya Mama Aleta Fun. Karibmu berbagi cerita seputar perempuan, lingkungan, dan perjuangan tanah air yang percaya setiap cerita punya makna. Mama Aleta, kali ini kita akan bicara tentang perjuangan mempertahankan Nausus. Nah, saat ada cerita tentang itu, saya mendengar satu kata itu, satu istilah namanya lulbas. Lulbas itu aslinya sebenarnya maknanya apa, dan pada waktu perjuangan menyelamatkan Batu, lulbas, apa yang dilakukan oleh lulbas itu? Ya, baik. Terima kasih Mbak Mai. Jadi lulbas ini sebenarnya ini adalah kata yang sudah dipakai lama dalam kerajaan di Molo. Oh, pada masa kerajaan? Ya, pada masa penjajahan juga berarti dulu? Ya, pada masa penjajahan ini dipakai. Kenapa kita pakai itu pada saat kita berjuang untuk menyelamatkan Molo dari ancaman tambang. Karena kita mengatakan bahwa ini juga penjajah. Tambang itu penjajah? Penjajah. Sudah terlepas dari penjajahan untuk merdeka, dijajah lagi oleh Indonesia lewat pengusaha-pengusaha, lewat pemerintah, kita dijajah lagi. Jadi maka itu kita mengatakan bahwa kita butuh lulbas. Lulbas itu pada zaman itu adalah pembawa informasi dari raja untuk turun ke kampung. Seperti kurir yang bawa kabar. Bawa kabar. Tapi namanya bukan lulbas, tapi namanya opas. Opas. Okay. Nah, tetapi supaya di zaman ini tidak ada kita bilang pesuruh lagi. Atau opas itu pesuruh. Pesuruh untuk bawa berita. Tapi supaya tidak memandang bahwa teman-teman yang berjuang untuk menyelamatkan Gunung Batu Nausus tidak dikatakan sebagai pesuruh, tetapi mereka adalah pembawa informasi. Maka kata yang sopan adalah kita mengatakan lulbas. Nah, di saat perjuangan lulbas ini dipakai untuk mengorganisir orang dan membawa berita. Berita dari luar dan juga berita dari dalam untuk bawa ke masyarakat. Kenapa butuh lulbas? Apakah karena jarak satu tempat jauh atau seperti apa sebenarnya? Jadi lulbas ini dibutuhkan karena Gunung Batu Nausus ini adalah kepemilikan komunal. Tidak bisa dimiliki oleh satu orang, tapi ini milik bersama. Perempuan ini tidak bisa dimiliki oleh satu orang. Beda dengan perempuan yang ada di dalam rumah tangga, ini beda. Ini alam, dia menghidupkan banyak orang. Nah, dalam hal ini Nausus ini, dalam hal ini Nausus, bukan perempuan yang ada di rumah tangga. Nah, ini kita membutuhkan orang untuk menyampaikan informasi-informasi, juga termasuk pengetahuan-pengetahuan yang tadi kita katakan bahwa batu tidak batu kosong, tetapi ini adalah batu hidup, air hidup, tanah hidup, pohon hidup. Jadi ini adalah hidup. Hidup. Nah, kehidupan ini, pengetahuan kehidupan ini yang akan dibawa dan dikampanyekan di masyarakat yang belum tahu, apalagi untuk generasi muda. Itu yang dilakukan. Nah, itu pemikiran lulbas tidak hanya pada orang tua, karena banyak orang tua juga yang tidak memahami, tetapi banyak juga yang paham. Tetapi informasi ini paham masing-masing kan, tidak ada yang menghubungkan. Karena tidak, mulai zaman kemerdekaan lebih banyak orang tidak belajar tentang sejarah, lebih banyak orang tidak belajar tentang adat, lebih banyak orang tidak
belajar tentang alam, tapi lebih banyak orang menghancurkan ya, daripada harus menggali pengetahuannya, lebih baik kita habiskan. Jadi itu, maka pengetahuan itu digunakan pada saat pembentukan Lulbas kembali. Kalau Lulbas yang dulu adalah membawa informasi dari raja turun kepada temukun-temukun yang ada di kampung. Tetapi Lulbas yang sekarang dibentuk, pada masa perjuangan pada masa perjuangan itu yang dibentuk oleh kita adalah pengetahuan yang dia membawa informasi, tetapi membawa makna-makna yang sebenarnya punya hubungan dengan batu, kayu, dan juga air dan tanah. Itu sangat penting. Jadi dia sebenarnya mengabarkan kembali makna, tapi juga menghubungkan satu titik dengan titik lain untuk tujuan perjuangan menyelamatkan batu. Ya. Dulu Lulbas itu siapa sebenarnya? Laki-laki, perempuan kah, atau orang sudah tua kah? Dan bagaimana memilih dia sebenarnya? Jadi dulu itu tidak membedakan perempuan dan laki-laki, perempuan saja atau laki-laki saja, karena ini berhubungan dengan penghidupan. Berhubungan dengan penghidupan, kan kita semua butuh hidup. Berarti perempuan dan laki-laki butuh hidup. Perempuan dan laki-laki butuh pengetahuan. Nah, itu Lulbas ini diutus oleh para amaf-amaf yang ada di kampung-kampung. Ini diutus untuk membawa informasi. Amaf itu siapa? Amaf itu adalah yang seperti MPR, MPR rakyat. Anggota badan permusyawaratan yang mewakili suara rakyat. Ya, suara rakyat. Jadi itulah yang diutus oleh mereka untuk harus membawa berkumpul. Jadi tidak harus masing-masing amaf itu memberikan pengetahuan sendiri-sendiri. Tetapi Lulbas ini berkumpul, belajar sama-sama, setelah itu menyampaikan ke kampung. Kalau dalam kehidupan sekarang, menurut Mama Aleta, apakah kita masih membutuhkan peran-peran seperti Lulbas itu? Ya, jadi Lulbas pada saat itu tidak hanya yang tua, tetapi yang tua dan muda itu ikut berperan. Waktu itu adalah Lulbas yang ikut berperan adalah orang yang mau rela berkorban, orang yang punya waktu, dan orang yang mau mempertahankan. Ya, itu adalah orang-orang yang syaratnya. Kalau begitu, apakah peran Lulbas yang sebenarnya dia memberikan kabar tentang pengetahuan, tapi dia juga semacam menyatukan, menyambungkan satu titik dengan titik yang lain. Apakah dalam perjuangan sekarang, menurut Mama Aleta, itu harus ada, dan sosok seperti apa sebenarnya kalau Lulbas itu hidup perannya yang sekarang? Apakah misalnya organizer rakyat kah, atau bagaimana? Dia tidak perlu seperti orang yang organize rakyat atau apa, tapi dia sebenarnya adalah yang pertama, dia mau atau tidak. Yang kedua, dia punya rasa mencintai alam, mencintai adat, mencintai budaya. Apakah dia rasa dia mencintai itu? Yang berikut, dia ingin belajar atau tidak. Karena Lulbas itu tidak hanya kalau dia sebagai organize, tetapi dia tidak punya waktu. Ini juga sebenarnya. Tapi dia belum siap atau belum mau, tetapi karena kita dorong dan dia melakukan, berarti pertengahannya dia akan meninggalkan pekerjaan itu. Tetapi dia mau, berarti
tantangan apapun dia tetap siap. Ya. Seperti contoh Lius dan Vika, yang sebenarnya mau apapun ya tetap namanya sudah jadi lulbas. Artinya kalau tadi digambarkan misalnya dia orang yang bersedia, terus mau belajar, yang tujuannya sebenarnya untuk melindungi alam dan kerja-kerja di masyarakat. Artinya itu bukannya hal-hal yang kita butuhkan saat ini, bukan? Juga seperti itu, peran-peran itu kan sebenarnya. Bagaimana menurut Mama? Itu yang sekarang lagi kita butuhkan, hal-hal seperti itu. Karena perjuangan masyarakat adat untuk membela alam, untuk mau melakukan kegiatan rela berkorban, sabar, tekun, belajar, itu tidak mudah. Tidak mudah yang seperti ada proyek, kita datang kerja terus besok kita pulang. Ini kan beda. Harus kita paham, harus kita tahu, harus kita punya ide, tidak hanya pengetahuan yang kita belajar, tapi kita juga punya pengetahuan yang kita bisa bagaimana kita bisa sharing ke orang lain, atau bagaimana kita bisa kolaborasi pengetahuan kita dengan pengetahuan adat yang ada, sejarah yang ada, dan informasi yang ada. Itu harus dikelola, baru disampaikan kepada masyarakat yang ada, sehingga masyarakat yang belajar tidak sepotong-sepotong. Saya membayangkan sebenarnya tantangan yang dihadapi orang Molo berkaitan sama tambang, ya, hadirnya tambang dan merusak itu sebenarnya tidak hanya masa lalu kan, di banyak tempat ancaman-ancaman itu terus terjadi gitu. Jadi itu yang menurut saya membayangkan memang harus banyak lulbas. Maksud saya mungkin namanya bukan lulbas, tapi perannya itu menjadi sangat penting di mana-mana untuk saat ini. Ya, ini banyak sekali masalah di mana-mana yang berhubungan dengan alam, yang berhubungan dengan tanah, yang berhubungan dengan air, yang berhubungan dengan batu, berhubungan dengan hutan. Ini banyak di mana-mana di Indonesia, hampir penuh, penuh dengan banyak masalah. Banyak orang juga yang siap untuk berjuang, tidak hanya kami yang ada di Molo, juga banyak perempuan yang siap berjuang seperti di Nagekeo, di tempat-tempat lain yang sudah perempuan-perempuan adat sudah muncul untuk berjuang melawan. Tetapi itu harus juga didukung dengan pengetahuan. Tidak hanya karena dia muncul untuk berjuang, terus itu ditinggalkan. Tetapi dia harus didukung oleh masyarakat yang ada, didukung oleh teman-teman organizer yang punya pengetahuan. Sehingga pengetahuan itu dikolaborasi dengan pengetahuan yang dia miliki, dengan keberanian yang dia miliki, itu akan menjadi luar biasa kekuatannya. Itu akan menjadi luar biasa. Karena yang terjadi sekarang adalah ketika ada perempuan yang mau untuk mengangkat masalah dan mau berjuang, tapi orang hanya berikan apresiasi. Oke, berikan apresiasi bahwa perempuan itu juga ikut berjuang, tetapi pembekalan pengetahuan untuk didampingi untuk maju terus itu tidak ada. Ini menarik. Kita akan diskusikan di sesi berikutnya sebenarnya kenapa penting kita mendukung perempuan yang berjuang, kira-kira begitu. Terima kasih kawan-kawan untuk mengikuti mendengarkan percakapan kami. Salam kata Mama Aleta. Semoga cerita tadi bernas. Kami undang kamu untuk mengusulkan topik podcast selanjutnya. Bye!